pelatihan dari Tamato Foundation. Kayaknya ini akan nanti semakin hari, semakin waktu, semakin menunjukkan kemajuannya di bidang literasi. Walaupun tadi disampaikan masih kekurangan sapras, tidak boleh kita itu merasa rendah diri karena kekurangan, tetapi harus tetap semangat untuk berprestasi. Yang saya hormati para kepala madrasah, ya Pak Taufik dari Abdullah ini, kepala madrasah sekaligus tokoh, kan begitu ya. Hari ini tentu saya merasa berbahagia dan saya juga kaget tadi ketika protokol menyampaikan bahwa kita itu sudah melek IT. IT itu informasi teknologi. Ada yang melesetkan IT itu Imam Tobo. Ternyata melek IT kan gitu. Untuk plesetan. Nggak usah dilanjutkan. Ini apa namanya, plesetan yang bermakna dan berarti bagi kepentingan penguatan kita, madrasah kita semakin hari semakin waktu menjadi madrasah yang dikenal seantero dunia. Amin. Tadi juga saya bangga betul kalau madrasah di Kesucian ini melek IT. Saya sering menyaksikan tayangan-tayangan lewat YouTube atau bahkan lewat Facebook itu dari Kesucian. Saya tidak menyangka bahwa hadirnya dari Kesucian, ternyata ada tokoh itu banyak kan gitu ya. Tapi ini penting dan saya kira bagi era sekarang, era di mana kita sudah tidak lagi bisa menutup diri dari informasi untuk membranding madrasah kita masing-masing. Saya kira semua madrasah punya potensi, punya kelebihan. Tadi ada yang kelebihannya di bidang penghijauan menuju madrasah atiyah. Baru menuju saja nggak apa-apa. Jadi belum, tapi menuju kan gitu ya. Menuju madrasah literasi, menuju saja sudah luar biasa daripada tidak punya tujuan apa-apa. Nah, gitu. Ada yang menuju madrasah apa tadi? Tahfidz. Nah, yang Pati 1 sudah dikenal sebagai madrasah tahfidzul Quran, madrasah ramah anak, madrasah boarding school, madrasah berbasis keterampilan. Tampilannya bikin banner kan gitu ya, amin kan gitu ya, lumayan kan gitu ya. Jadi ini penting. Jadi di era sekarang ini memang kita harus saling berebut, berlomba untuk berinovasi, membranding madrasah kita masing-masing. Tentu ini bukan apa-apa. Kita tidak punya keinginan dalam arti tanda petik pamer. Toh pamer pun dalam hal dakwah ini harus kan gitu ya. Kalau dakwah kok tidak ada pamer, tidak ada apa namanya pertunjukan, tidak ada hal yang disampaikan, mana mungkin orang lain tahu kan gitu. Apa saja yang kita miliki sebagai potensi atau hasanah yang kita ada, yang kita sekarang ini sedang menjadi apa namanya harapan dan cita-cita kita, setelah kita branding menjadi semangat bagi kita untuk maju. Bukankah kita juga sudah berkali-kali saya sampaikan, kita bermadrasah punya 3 moto kan. Moto pertama, perjuangan tiada henti dan ya, sampai mati, tentu begitu. Jadi madrasah kita ini adalah hasil perjuangan para pendiri, para muassis pondok-pondok madrasah-madrasah kita ini. Nah, tapi tentu kita yang melanjutkan, yang meneruskan juga harus punya perjuangan terus agar madrasah dari waktu ke waktu semakin baik, semakin hebat dan bermartabat
Dulu saya ingat datang ke sini tahun berapa, tahun sudah lupa ya. Madrasahnya sangat, orang mau masuk ke sini saja ragu-ragu kan gitu ya. Ini madrasah apa? Bukan kandang ayam, bukan sih ya. Ini madrasah atau gubuk kan begitulah ya. Nah sekarang sudah seperti hotel kan gitu ya. Walaupun belum bintang 5 tapi sudah bintang 9, lebih dari bintang 5 kan. Bintangnya ini luar biasa nih. Jadi Pak, kita ini memang perjuangan kita tidak pernah henti. Dari murid kita 2, dari murid kita 5, dari murid kita 10, dari murid kita mudah naik lagi jadi 15, naik lagi 20, malah naik lagi jadi 25. Akhirnya sampai ada madrasah yang sudah angkat tangan tidak menerima murid lagi. Ya gini. Ini adalah perjuangan yang tidak pernah henti kita itu dalam banyak aspek. Tidak hanya dari sisi muridnya, dari sisi kuantitasnya, dari sisi kualitasnya juga terus kita perjuangkan. Tentu perjuangan ini harus dilanjutkan dengan motto yang kedua, sabar tanpa batas. Kita itu tidak pernah ada batasnya sabar itu. Ada orang yang mengatakan sabar itu batasnya. Tidak ada dalam perjuangan. Sabar itu tidak pernah ada batasnya. Karena apa? Karena kalau dibatasi sabar itu, maka kita tidak pernah akan bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan selanjutnya. Kita tidak pernah akan bisa menggapai hasil dari perjuangan. Ya pokoknya sabar. Mendidik anak satu kok susah banget ya, terus sabar. Sehingga anak itu jadi pintar. Madrasah kita dulu dilihat dipandang orang saja tidak pantas bagi madrasah, tetapi dengan kesabaran, ketelatenan, mengumpulkan tokoh, mengumpulkan para pendiri dan seterusnya, akhirnya lama-lama madrasah kita nampak wujudnya bahkan melebihi dari yang lain. Ini tentu butuh kesabaran. Saya pernah dulu didatangi oleh kepala madrasah di satu tempat, bukan di Pesugihan ini, ingin menutup madrasah. Karena apa? Murid itu 35, kelas 1 tekan kelas 6, Pak, kalau tutup mawon pada berhenti madrasah dunia. Saya bilang jangan. Kalau engkau itu menutup madrasah itu, berarti Anda telah menyelesaikan dari seluruh amal-amal usaha dan jariah para pendahulu. Kumpulkan para tokohnya, kumpul semua pada kumpul. Saya datang, saya beri motivasi. Ternyata madrasah itu adalah milik para tokoh-tokoh di kecamatan. Akhirnya dikumpulkan lagi para tokohnya. Sekarang saya datang setelah saya tinggalkan beberapa waktu dari Cilacap, muridnya sudah 175, kelas 1 sampai kelas 6. Ini adalah bagian dari kesabaran yang tanpa batas. Ini penting untuk menjadi motto layanan kita, khususnya bagi madrasah-madrasah yang kita cintai dan kita banggakan ini. Jangan pernah kita merasa khawatir akan perjuangan ini. Kok selama ini saya bekerja, selama ini kita berjuang, kok hasilnya begini-begini terus. Tidak pernah ada kata-kata seperti itu. Yang ketiga tentu yang lebih penting dari semua itu adalah prestasi, harga diri kan itu. Kita itu dalam berjuang dengan penuh kesabaran harus melahirkan yang namanya prestasi. Prestasi apapun bentuknya itu. Tapi saya bangga dipameri oleh Pak Pengawas, walaupun belum saya buktikan benar apa tidak kan begitu. Jangan-jangan hoak, tapi masa Pak Pengawas berani hoak sama saya kan gitu ya. Mesti nggak berani kan gitu. Nanti kalau berani hoak dipindah kan gitu ya. Kota lebih dekat maksudnya. Tentu tidak, ini guyon. Kita itu prestasi masing-masing dengan kekhasan masing-masing. Satu dengan yang lain boleh saja berbeda. Walaupun sebenarnya kita sudah mencanangkan paling tidak 4
prestasi yang harus kita peroleh. Yang pertama adalah prestasi di bidang akademik. Prestasi di bidang akademik ini terwujud dalam bentuk keberhasilan dan juara-juara dalam berbagai event lomba. Ada lomba OSN, KSM, lomba-lomba akademik lah, matematika, IPA, bahasa Indonesia yang sekarang sudah semuanya dilakukan by daring. Nah ini nanti kalau tidak bisa semuanya harus dipilih salah satu yang siap menjadi ikon berprestasi di bidang akademik madrasah mana. Begitu Pak Pengawas, dipetakan. Dari semua murid kita itu tentu tidak semuanya akan punya prestasi akademik. Dari sekian jumlah ada 10 diseleksi lagi, ada 4 diseleksi lagi, ada 2. 2 ini bisa menjadi ikon bagi kita di bidang matematika, di bidang IPA, di bidang bahasa Indonesia, apapun prestasi itu. Atau di bidang mata pelajaran agama, atau mata pelajaran yang lain, mata pelajaran agama misalnya. Yang kedua adalah di bidang keterampilan. Nah, di bidang keterampilan, skill kan itu. Jadi penguasaan keilmuan akademik itu tidak cukup ternyata. Harus diimbangi dengan keterampilan-keterampilan, tentu keterampilan seusia anak kita. Masing-masing madrasah ibtidaiyah keterampilannya apa? Kalau dulu keterampilannya bikin asbak kan gitu. Apa sekarang masih ada? Masih ada Bu Pak. Jangan-jangan masih ada, sudah ketinggalan gitu ya. Keterampilannya bikin apa dulu? Sapu witi, kalau pada lawan sapu, terus dari asbak warna rumah segala sapu ya, biungnya kan gitu ya. Atau bahkan beli dinilai oleh gurunya 8 kan gitu. Nah sekarang tentu sudah berubah dan berbeda. Dulu asbak, dulu anyaman-nyaman, dari dulu anyaman-nyamannya begitu terus. Tentu kita itu harus mencari formulasi keterampilan yang di satu sisi memang ke depan punya nilai dan arti bagi anak-anak kita. Bahkan kalau bisa berarti dan bermakna bagi siapa? Bagi madrasah kita. Saya tertarik pada sebuah madrasah yang ngajari muridnya kelas 6 bikin bakso. Yang ngajari siapa? Tentu bukan gurunya. Gurunya alumni sarjana agama, sarjana pendidikan, bikin keterampilan. Sebenarnya kadang-kadang tidak mesti keterampilan, tapi untuk makan-makan bersama saja, kan gitu ya. Kalau ini keterampilan betul-betul, panggil narasumber, kan gitu. Mana nih bakso yang paling enak di Kecamatan Pesugihan? Ini bakso paling enak sedunia. Kemudian dibikinlah bakso. Kalau bisa orang tuanya suruh, kemudian ikut di situ ikut bikin baksonya. Betul, baksonya hasilnya enak. Dan setelah itu orang tuanya, karena ini konteksnya juga untuk pengembangan, dikasihkan modal sama sekolah madrasah, dibikinin usaha bakso. Orang tua disebut bakso sahabat madrasah misalnya begitu. Yang jual siapa? Orang tuanya, kalau gurunya nggak mungkin jualan bakso. Nah ini kalau memang ada hasilnya bisa untuk anak-anaknya. Kalau ada hasilnya, kemudian di branding. Caranya gimana? Di branding baksonya dengan reganya pinten 15.000. Madrasah bikin kupon, diskon, keluarga madrasah diskon 2.000. Jadi di bakso di situ tidak 15.000, dapat diskon 2.000 cuma 13.000. Beli bakso di situ. Baksonya jadi laris, kan begitu. Dan bahkan akhirnya yang beli kemana-mana madrasah taunya mendiskonkan bakso. Saat penerimaan peserta didik baru bisa untuk strategi dari murid. Ini misalnya begitu. Mungkin ada cara-cara yang lain. Kalau ada sebuah madrasah sanawiyah di sebuah kebumen di sana di daerah Sindang Dalam berbatasan dengan
Nah, Wonosobo ini bikin kolam renang. Kolam renang. Kolam renang bagi anak-anak madrasah ibtidaiyah dan SD. Kalau yang umum itu bayaran 15.000, kalau anak MI bayarnya cukup 10.000 kan gitu. Akhirnya apa? Banyak pergi ke kolam renang situ, anak-anaknya sekaligus setelah tamat MI masuk madrasah sanawiyah. Dapat income lagi. Siapa yang dapat income? Yang dapat income adalah madrasahnya untuk dapat menghidupi guru-gurunya. Itu penting untuk menjadi kajian kita saat kita ingin menguatkan madrasah kita berbasis keterampilan sekaligus berbasis kewirausahaan. Termasuk tadi yang disampaikan di mana Bu ya? Lupa saya. Penghijauan. Kali Sapuk 01. Penghijauan, gurunya tidak usah pergi ke sawah, ambil kangkung, ambil bayam, ambil jasim, setiap hari bisa berubun, ambil nandur sendiri, nanam sendiri, berubun sendiri, dimakan sendiri, gratis lagi, tidak perlu kerepotan. Ditambah peternakannya, kelinci dan lain sebagainya. Jadi secara bergilir kalau ada anggaran ajukan modal kita. Kebesetkan kemenang untuk bikin kelinci madrasah kan gitu ya. Saatnya nanti gurunya nyembelih makan bersama sate kelinci. Misalnya begitu. Ini adalah sekaligus dalam rangka penguatan ketahanan pangan kita. Yang ketiga adalah keagamaan. Kedua keterampilan dan skill. Yang ketiga adalah keagamaan. Nah, keagamaan ini tentu banyak hal. Cara yang sudah banyak kita lakukan, kita torehkan, kita lakukan dan kita laksanakan. Ada madrasah berbasis pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah berbasis pondok pesantren. Dan ada karena memang di lingkungan pesantren. Ini penting untuk menguatkan semangat sikap keagamaan. Atau madrasah ibtidaiyah pagi harinya, sore harinya mendirikan madrasah diniyah takmiliyah atau taman pendidikan Al-Quran. Sekarang ada nomenklatur di baru, namanya kita itu PAUD pendidikan anak usia dini Al-Quran. Ini adalah pembelajaran untuk anak-anak kita. Mungkin pengasih belum ada RA-nya di sini bisa mendirikan PAUD. Anak-anaknya dapat pos juga dari Kementerian Agama. Ini nomenklatur baru untuk jadi nanti setelah tamat dari PAUD itu mereka PAUD Al-Quran ini setelah itu mereka bisa melanjutkan ke madrasah ibtidaiyah, sudah mulai punya dasar-dasar membaca Al-Quran. Ini sekarang ada namanya PAUD. MI yang belum ada RA-nya boleh mendirikan. Atau RA-nya dipisahkan, kelas 0 sampai 4 tahun adalah PAUD, yang nomor kelas 4 sampai kelas 6 adalah RA atau TK. Ini izin operasionalnya cukup di Kementerian Agama. Atau mungkin ibu-ibu sekalian mencanangkan madrasah berbasis tahfidzul Quran, punya basis-basis yang lain lah, yang mungkin untuk menguatkan pondok pesantren atau berbasis madrasah diniyah takmiliyah, berbasis taman pendidikan Al-Quran atau yang lain. Itu tidak semuanya, tetapi salah satu atau salah dua atau salah tiga, salah semua juga nggak apa-apa. Ingin mendirikan madrasah berbasis keagamaan, walaupun kita itu madrasah sudah include pendidikan agama, tetapi ini bisa menjadi branding atau ikon madrasah kita dalam hal prestasi keagamaan. Ini penting saya sampaikan. Yang terakhir adalah madrasah berbasis penelitian. Itu madrasah aliyah. Kalau kita tidak ada itu. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya ini pembinaan untuk manajemen kepala madrasah yang punya visi dan orientasi, ingin menetapkan madrasah saya ini menjadi madrasah apa, prestasinya di bidang apa, kan begitu. Yang selanjutnya terkait dengan
hubungan kita Kementerian Agama dengan madrasah, saya ingin sampaikan bahwa Kementerian Agama sudah memberikan banyak fasilitas yang tentu fasilitas itu belum maksimal. Salah satunya adalah bantuan operasional sekolah top box. Tolong saya minta kepada ibu sekalian, walaupun sudah ini dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, bos kita itu sudah menjadi sesuatu yang rutinitas. Jadi saya kalau pidato itu susah, biasanya berdiri. Tapi kenapa sekarang duduk ya? Tadi kok lupa duduk ini. Ini apa namanya? Nggak diingatin oleh Pak Pengawas. Ini apa sudah terlalu sering berdiri mungkin ya. Jadi sekarang apa itu? Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi bos ini sudah sesuatu yang sudah biasa rutinitas. Maka tentu saya ingin mengingatkan lagi, silakan untuk ditasarufkan. Walaupun tahun ini kayaknya anak penurunan, anak pengurangan, mudah-mudahan ditambah mandi. Allahumma amin. Informasi sudah beredar di mana-mana, ada penambahan alokasi pos, ada mau insentif bagi guru-guru non PNS. Yang masuk dalam data simpatika. Ini sudah beredar suratnya, memang saya juga sudah baca suratnya, tapi suratnya baru dari Jakarta, belum sampai Kanwil. Nanti Kanwil kuotanya berapa Cilacap. Mudah-mudahan semua tidak ada batasnya, kuotanya terserah Cilacap pilih dewek, kan begitu ya. Harapan kita begitu, tapi orang mungkin. Karena apa? Karena di sana sudah di kota, jumlahnya sekian, 700.000 sekian se-Indonesia. Nanti Cilacap bagian berapa? Saya punya harapan semuanya nanti tercover. Nilainya berapa, nominalnya berapa? Ya kita juga tidak tahu. Uangnya di Jakarta, rekeningnya sudah ada di Simpatika, tinggal diambil saja, kemudian dibagi kepada seluruh guru-guru kita, uangnya melalui rekening dari Jakarta. Kira-kira informasi di sini gila. Tapi sini nanti dimiliki rumah kan itu ya. Informasi. Sekarang kan. Ini tentu ini merupakan perhatian pemerintah kepada guru-guru kita, kepada madrasah-madrasah kita, walaupun belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena keterbatasan anggaran. Memang kita itu antara pusat daerah itu belum bersinergi. Madrasah itu masih mengandalkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat sangat terbatas dibagi se-Indonesia Raya. Maka dari itu kita masih, tadi saya sampaikan, perjuangan kita tiada berhenti. Untuk apa? Untuk saatnya kita memperoleh prestasi. Prestasinya apa? Perhatian pemerintah daerah kepada madrasah-madrasah kita. Ini PR. Ini masih jadi PR. Sampai kapan PR-nya? Ya sampai berhasil. Berhasilnya kapan? Ya enggak tahu kan gitu. Berhasilnya kapan barangan gitu ya. Kalau kita kompak, kalau kita punya kolektivitas bersama-sama untuk menggerakkan sampai ini berhasil ya, ayo, kan gitu. Kalau kita sepakat. Tapi kalau tidak sepakat, ya wes, kan gitu. Tidak sepakat, jangan sampai dipaksakan. Lah, agar apa-apa tosi berjuang ya berat. Warah umumnya udah direkorak kan gitu ya. Itu perjuangan pakaiannya berjuang, tapi butuh bareng kan begitu. Dewekan kan gitu. Dewek kan orang masih
diri ya kalah sapu banget mung siji nyapu lidi sadar nyapu ya ora cukup ora bersih butuh bareng 10 ya bersih tambah maning 15 50 100 semakin tebal itu semakin bersih kan begitu ya. Nah ini kebutuhan kita itu sekarang begitu. Kebutuhan kita itu sekarang begitu. Maka Pak Kakang Willy itu mencanangkan sahabat madrasah. Sahabat madrasah itu untuk membangun kekompakan kita, soliditas kita. Internal madrasah Pak Joko, di sana madrasah yang maju punya bu masih Pak di bidang literasi aja berdewek ditularkan kepada yang lain. Karena yang lain itu juga sahabat. Ada NOU, dilatih berliterasi. Yang lain basisnya apa di YouTube tadi punya MT Kalisabok 2 Pak Nuri ya. Udah jangan dewek kan gitu ya. Dibagi, dilatih. Ini kalau saya sudah minta untuk saling berbagi, kalau punya konten apa di-share kepada di-share ke publik. Kalau Facebook ditandai Kemenak atau di-linkkan dengan Facebook, YouTube. Di Kemenaknya Mas Nay itu. Suratnya sudah sampai belum Pak Adianto? Tapi belum pada melakoni ya, di Ciloro ya. Beberapa melakukan. Ini adalah untuk membangun kekompakan. Konsepnya sahabat madrasah itu adalah madrasah yang kuat membantu madrasah yang lemah. Madrasah yang kuat membantu madrasah yang lemah. Jangan merasa ego kemadrasahnya muncul. Ada madrasah malah bersaing percaya dan sehat. Pada peserta didik baru si jenis bagi tak si jenis bagi seragam lengkap bisa dulu tambah duit bisa. Sebenarnya persaingan tidak sehat, jangan terjadi seperti itu. Justru yang penting saling membantu antar madrasah. Konsep yang kedua bersinergi antara madrasah dengan stakeholder yang lain. Kemarin saya diwakili sama seseorang. Madrasahnya mau ambruk. Saya gugup karena masuk media sosial, saya cari ketemu di daerah mana ujung mana. Betul madrasah sudah dibangun Pak Dianto. Sampai sekarang belum pernah direnovasi. Saya datang ke kepala madrasahnya, dari nanti sama beberapa tokoh-tokoh di situ. Kementerian Agama saya beri pancingan, nih Pak Tuli minta kita bicara nopo-nopo, ya nggak apa-apa. Kita kasih ke priwe, ya besok kita itu memang terbatas untuk nyari bantuan dari pusat itu sekarang komitenya nggak ada. Bantuan RKP dari pusat saja tidak ada. Nah ini saya bantu 5 juta. Terus gimana Pak caranya? Sampai itu punya alumni berapa? Ada daftar, untung Pak. Ketemu 2.500 alumni. 2.500 ada yang sudah jadi pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perempuan, profesor apa? Nah, di situ. Kemudian ada yang jadi anggota DPR, ketua partai politik. Saya beberapa anggota DPR-nya saya telepon. Ternyata pernah bantu belum? Dan sekarang dikumpulin 2.500 disanggah. Satu orang itu berapa sak semen, 10-an terus rampung. Batalnya sak semennya, kesini, waktunya dan seterusnya. Saya dikasih kabar telepon Pak Imam sedikit mulai dibuka. Alhamdulillah. Karena apa? Sahabat madrasah ini penting. Saat kita ini kompak, saat kita ini bersama-sama, saling menguatkan, tidak ada yang berat. Semuanya itu ringan. Saya tadi kaget. Kenapa saya datang lagu yang dinyanyikan maju tak gentar? Kan begitu ya? Alhamdulillah. Ini
Ini memang kita itu harus maju terus kan itu ya, maju tak gentar. Jadi akhirnya endingnya menjadi pemenang. Dalam banyak madrasah kita juga tidak boleh merasa rendah dan seterusnya. Saya terima kasih Pak Adianto ini sampaikan madrasah di Kesugihan, khususnya walaupun itu dekat dengan sekolah sekalipun maju tak gentar, walaupun tidak ada yang bayar, kan gitu ya. Tetap maju tak gentar. Akhirnya sekarang sudah banyak yang jumlahnya melebihi mereka. Ini luar biasa madrasah di Kesugihan, dan hampir sekarang fenomena itu sedang berkembang. Tentu ini karena kekompakan. Yang paling terakhir, lama-lama, yang tadi menyangkut masalah pos, ini sudah ada instrumen monitor, diisi sesuai dengan ketentuan. Pentasarufannya juga sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak dilakukan revisi supaya sesuai dengan ketentuan. Saya tidak ingin menyebutkan satu persatu kepada ahli, karena kegiatan pembelajaran sekarang daring lebih murah apa lebih larang? Larang. Gua mesti dibantu kuota. Misalkan apa belum? Oh, belum aktif ya? Belum aktif. Lebih larang, lebih murah, tapi Pak Taufik malah lebih duit kan gitu ya? Ini memang sesuatu kegiatan pembelajaran. Orang butuh spidol, orang butuh kapur, malah dilakukan dengan bunyi-bunyi. Internet yang pada modal derek-derek kompulannya kan begitu. Kadang-kadang memang fenomena pembelajaran daring yang membingungkan, menyenangkan. Malah ada guru minta pembelajaran daring, kan betul guru, wah senang, apa sih? Mulai masa bisanya. Bisa ya diulang, orang yang ngomong kan lah, kan jadi kepenak malah lagi di kepenak orang Gusti Allah kok orang kepenak luring-luring kan, luring-luring kan ini di kepenak Gusti Allah kan. Nah itu, jadi kita itu ternyata sedang diperakkan siapa kan gitu ya. Walaupun pelayanan kita tetap jalan. Jadi jawaban guru itu ya ada benarnya juga menurut saya. Karena supaya semangat baca tatap muka, ya kenal semangat itu bagaimana kan gitu ya. Asal tidak setengah-setengah dan boleh saja suatu saat dihentikan. Karena pandemi ini belum jelas. Kroya misalnya, kemarin daerah hijau, kemudian kuning, sekarang Kroya sudah oranye lagi. Maka pembelajaran di Kroya ya tidak boleh di kecamatan Kroya. Karena apa? Oranye. Gawati tiga orang meninggal dunia, satu terpapar. Kan ini jadi fenomena begini ini, maka ya kalaupun toh nanti direalisasikan rekomendasian Pak Adianto untuk sementara waktu sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Saatnya juga nanti bisa saja dicabut, bisa saja tidak. Jadi tadi kalau ada guru yang berkata begitu, kadang-kadang iya benar di gurunya ya. Syukur Pak, syukur kepada aku kepada teman gitu. Nah, cari bocor di bodoh-bodoh yang nah, diulang tadi anggotanya bisa rakyat guling tadi gitu kan. Nanti diulang, kondisinya lagi seperti ini, lebih menyelamatkan anak-anak itu lebih utama dari semua. Ada kegiatan ekstrakurikuler ini saya minta difokuskan, jangan sampai kepengen kok bilang kok olahraga kepengen
Barbaran, kepengen bulu tangkis, kepengen pingpong, kepengen karate, kepengen apa maning semuanya seninya, kepengen drama, kepengen qasidah, kepengen rebana, duitnya beneran anak, kepengen kakean, malah orang fokus. Kepenginannya apa? Bocah-bocah ini di branding dua, tapi fokus dan itu menjadi kebutuhan kita. Fokus pengen kalau sih baca udah pramuka ya pramuka. Nah, misalnya jangan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler tadi sudah. Kegiatan pengembangan profesi siswa, potensi siswa, pengembangan ke profesi guru, pembayaran honor rutin, ini sing akeh biasanya. Sing akeh biasa, kemudian nanti sekian orang biasa. Tapi orang biasa dipertanyakan. Nah, gitu ya. Pembelian sarana dan prasarana madrasah. Kemarin saya lihat ini bagus ke sebuah tempat saya datang, ya Allah, ini gimana? Apa sebenarnya? Cat temboknya donor atau dicat, lawang sepeda pada hilang. Ini orang anak di gelas bos sih kok. Alokasi di situ. Kalau sekedar itu saya kira bisa, kan gitu ya. Mestinya di perencanaan yang bagus. Kemudian pengembangan perpustakaan, kegiatan investasi di